Selamat malam Ibu Amaria dan Pak Cahyo selaku dosen pembimbing dan guru pamong. Berikut untuk hasil edit video pelaksanaan PPL siklus 1 atas nama Elia Pradipta. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Yuk open cam dulu di. Halo Ima, ayo Ima, mana Ima? Halo Winston, halo Sharon. Mana ini Sharon ini ngumpet ini kayaknya Sharon ini. Halo Heidi, sini cewek multi talenta. Sama Kathleen, mana Kathleen? Ada Clary, Heidi, Kathleen, Tirsa, Sharon, Angelo. Lalu ada Jonathan, siap. Aziz ada. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya minta tolong untuk dimulai dalam doa terlebih dahulu. Silakan Ima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari indah yang cerah ini. Engkau telah memberkati kami semua sehingga kami boleh mengikuti Zoom pembelajaran dunia. Jika sebentar lagi kami akan mengikuti pembelajaran ini, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan kiranya Engkau juga memberkati guru yang akan mengajar kami. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Ibu mohon izin untuk share screen ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu adalah termokimia. Tetapi di sini kita akan belajar mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Apa sih itu reaksi eksoterm? Apa sih itu reaksi endoterm? Kita akan bahas tuntas di pagi hari ini. Bisa membedakan macam-macam dari perubahan entalpi dari berbagai literatur yang dimiliki. Kita sudah punya LMS, di situ juga nanti Ibu juga sudah kasihkan materi-materinya di sana. Lalu nanti kita juga akan mengkategorikan nih, mana reaksi yang tergolong dalam reaksi eksoterm dan mana reaksi yang tergolong dalam reaksi endoterm. Tapi balik lagi, karena kita dalam kondisi pandemi, maka kita akan melakukan eksperimennya dengan menggunakan virtual lab dan demonstrasi percobaan. Lalu diharapkan nanti anak-anak bisa merancang melakukan percobaan reaksi ekso dan endo. Atau ada yang masih ingat dengan asas kekekalan energi yang pernah dipelajari di SMP? Energi tidak bisa dibuat dan tidak dapat dimusnahkan. Thank you untuk Winston. Energi tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dimusnahkan. Ya, begitu pula nanti ketika kita mereaksikan sesuatu, ya, maka energi di dalam zat itu tidak dapat kita musnahkan, tapi juga kita tidak dapat menciptakan. Nah, nanti kita akan pelajari, ya, energinya nanti berubah jadi apa. Oke? Nah, siapa yang masih ingat dengan fotosintesis? Di sini yang paling pintar biologi itu kalau nggak salah ada Tirsa. Masih ingat fotosintesis, Tirsa? Ingat Bu. Terjadinya apa? Pagi, siang, sore, malam? Pagi, kalau nggak siang. Pokoknya waktu masih ada mataharinya. Ya, betul. Jadi waktu masih ada matahari ya. Kira-kira di situ apa sih fungsinya dari matahari? Nah, ada yang masih ingat mungkin? Kenapa kok terjadinya di siang hari ya? Ada yang masih ingat dengan alasannya waktu dijelasin guru biologi waktu di SMP atau waktu di kelas 10 gitu? Butuh energi dari sinar matahari, Bu. Pintar. Jadi reaksi fotosintesis ini dia membutuhkan energi, di mana energinya ini salah satunya dia dapat dari matahari, meskipun tidak secara langsung ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Nanti akan dibahas secara rinci di materi kelas 12. Oke, nah ini yang dari dekat Bondowoso ini. Kalau kamu beli tape gitu ya, tahu ya? Itu kalau kamu rasain apa? Tambah panas apa tambah dingin? Kalau kita bedakan antara tape dengan singkong. Aslinya kan singkong. Panas. Tambah panas. Nah, jadi akan ada dua jenis reaksi. Jadi ada yang mungkin nanti tambah panas, tapi ada juga yang nanti mungkin
tambah dingin ya. Oke, nah nanti kita akan explore lebih lanjut tentang hal itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi ekso dan endo, maka kita akan mempelajari dulu tentang apa sih itu sistem dan apa itu lingkungan. Anak-anak pernah nggak waktu di kelas 10 mereaksikan Mg dengan HCl? Masih ingat? Yang dikasih korek terus meletup? Pernah? Pernah ya. Nah, jadi gini, ketika kita mereaksikan ya, jadi ada HCl kita masukkan dengan Mg, maka dia nanti akan terjadi panas, ya kan? Nah, kita yang merasakan itu panas. Nah, apa sih itu sistem dan apa sih itu lingkungan, ya? Sistem itu Mg sama HCl-nya. Artinya, sistem di sini itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Berarti kalau dalam kasus tadi, kira-kira sistemnya siapa ya? Yang kita reaksikan siapa, Nak? MgHCl. Mg dan HCl. Nah, tapi di situ tadi ada yang namanya, kalau kita mereaksikan kan ada tabung reaksi. Berarti tabung reaksinya jadi apa, Nak? Jadi lingkungan. Jadi lingkungannya. Jadi sistem itu merupakan reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Nah, dengan apa sistem tersebut berinteraksi? Berarti kalau sistemnya tadi itu adalah Mg dan HCl, berarti kalau di situ ada pelarut, lalu di situ ada tabung reaksi, maka mereka adalah lingkungannya. Nah, sistem sendiri itu kita bagi jadi 3. Oke, sambil melihat LKPD-nya ya, silahkan anak-anak perhatikan 3 gambar yang ada di sini. Ketika kita melihat 3 gambar yang ada di sini, ya, coba dilihat di sini terbentuk gas. Gasnya bisa keluar nggak dari hasil reaksi yang ada di sini, keluar ke lingkungannya? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti untuk gambar pertama memungkinkan ada perpindahan materi apa enggak? Memungkinkan. Kalau itu berarti kita bisa merasakan. Ya, untuk yang pertama, ya, untuk sistem yang pertama, ini kita sebut sebagai sistem yang terbuka. Nah, sistem yang terbuka, di mana untuk sistem yang terbuka ini dia dapat memungkinkan perpindahan kalor maupun perpindahan materi. Nah, sekarang coba perhatikan yang kedua. Untuk saya mau tanya ke Hedi. Hedi, kalau Hedi perhatikan untuk yang nomor 2. Ini ada memungkinkan perpindahan kalor. Jadi kita kalau misalnya di situ tambah panas gitu ya, kita bisa merasakan tambah panasnya nggak? Kalau kita pegang ini Erlenmeyernya. Bisa. Tapi kalau misalnya dia membentuk gas kira-kira, ya gasnya nggak terlalu banyak ya, jadi nggak sampai meledak ya, itu kira-kira bisa keluar nggak gasnya? Nggak bisa. Oke, berarti perbedaannya antara 1 dengan 2 apa? Pada perpindahan materinya. Dimana kalau sistem terbuka itu memungkinkan dua-duanya, kalau sistem yang tertutup berarti hanya memungkinkan perpindahan apa? Kalor. Ini kita sebut sebagai sistem yang tertutup. Sedangkan untuk yang ketiga nih ya, Ibu punya contohnya nih. Ada yang punya termos di rumah? Isinya tetap panas gitu. Kalornya saja tidak dapat. Materinya bisa berpindah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sistem yang seperti ini kita sebut sebagai sistem yang terisolasi. Dari sini bisa membedakan di antara 3 sistem ini? Jangan dihafalkan ya. Diingat-ingat aja, oh dulu ada gambar ini ya. Kita analisis ya dari ketiganya perbedaannya itu posisinya di mana. Oke. Nah, Ibu mau mendemokan sesuatu terlebih dahulu. Nanti harus makanya gini ya. Oke, Ibu jelasin dulu. Jadi di sini Ibu akan mereaksikan ada 2, yaitu ada HCl dan ada NaOH. Oke. Nah, nanti kita akan mereaksikan dua-duanya. Tadi Ibu sudah curi start karena memang kita terbatas dengan waktu. Jadi silakan dicatat untuk suhu awalnya baik HCl maupun NaOH itu nanti suhu awalnya adalah 28 derajat Celcius. Nah, ini masing-masing ada 25 mili. Ketika kita reaksikan, jadi ini kita reaksikan ya, kita campurkan,
lalu kita aduk. Ini sorry Ibu pakai tangan kiri karena ini ketika kita ukur. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya, ini kalau kita perhatikan dia suhunya nanti perlahan-lahan naik. Jadi ini kalau kita perhatikan nanti suhunya perlahan-lahan dia akan naik. Jadi yang tadi 28 ini sudah 29 derajat. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita posisinya itu bisa ketemu secara langsung, maka anak-anak itu boleh langsung untuk mereaksikan lalu mencoba sendiri. Tetapi Ibu mohon maaf sekali lagi karena kita terbatas secara ruang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak. Silahkan anak-anak itu masuk ke LMS. Nah, ini ada modulnya. Lalu di sini ada video pembelajarannya. Kalau misalnya lebih suka untuk ini ya, untuk mendengarkan, lalu ada PPT kalau lebih suka untuk visual. Nah, di sini juga ada video pembelajaran yang kedua terkait dengan virtual lab-nya. Silahkan nanti di capture ya. Dari masing-masing kelompok nanti di capture. Lalu nanti silakan didiskusikan untuk LKPD-nya. Ya, LKPD-nya ada di sini, nak. LKPD-nya ada di sini, silahkan. Lalu ini ada link virtual lab-nya. Lalu kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan lewat forum diskusi ini. Oke? Kelompok 3 nanti Tirsa, Clary, sama Angie dan Kathleen. Untuk Tirsa minta tolong nanti direcord selama diskusi berlangsung. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ask to host supaya nanti saya bisa masuk, nanti saya tetap masuk ke masing-masing room-nya. Oke, ini baru yang HCl sama NaOH ya. Nah, nanti didiskusikan suhunya nanti akan naik apa turun. Di capture supaya kita bisa tahu nanti delta T-nya berapa. Lalu didiskusikan juga mana reaksi yang exo dan mana reaksi yang endoterm. Oke? Suhu awal dulu tuh. Ini berarti reaksinya endo ya berarti ya. Reaksinya endo. Suhu awalnya 25,48. Terus 100 mili. Ini exo kan? Soalnya suhunya naik terus. Iya, tak SS lagi. Terus yang ketiga. Pak, kalau judulnya identifikasi reaksi eksoterm dan reaksi endoterm bagaimana, Bu? Tujuannya kita melakukan uji coba hari ini adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dan juga mengklasifikasikannya, Bu. Wis, mantap memang ini ketua kelas kita ini jempolan ya. Sudah dibabat semua sama ketua kelas. Untuk yang kelompok lain ada yang punya ide? Untuk NaHCO3 sama HCl kira-kira ya. Kira-kira suhunya tadi naik apa turun? Turun, Bu. Turun. Kelompok 1 turun, kelompok 2 turun. Suhu turun semua. Oke, delta T-nya berapa kira-kira tadi? Sekitaran berapa? 9,8 sampai 10. Minus 9,8 sampai 10 ya. Berarti ini suhu turun. Suhunya turun. Suhu awalnya berapa tadi, Nak? 25. 25. Kelompok lain sepakat? Oke, nah ini adalah dasar kita untuk menentukan apakah reaksi itu eksoterm atau endoterm. Reaksi yang membebaskan kalor, Bu. Pintar. Berarti reaksinya membebaskan kalor. Membebaskan kalornya dari mana, Nak? Dari sistem ke lingkungan. Oke, kalau untuk reaksi endoterm, ada yang punya pendapat? Reaksi yang membutuhkan kalor. Reaksi yang membutuhkan kalor. Thank you, Kathleen. Nah, membutuhkan kalor berarti kalau butuh kalor, itu kalornya dari mana ke mana ya, Nak? Ya? Dari lingkungan ke sistem. Kalau endoterm berarti? Tambah dingin.
tambah dingin karena kalori yang di sekitarnya diserap oleh jadi kalau misalnya kalau reaksi eksoterm tadi yang seperti yang dijelasin sama Angie, ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Ini yang menyebabkan kita merasakannya akan menjadi lebih panas. Tetapi berbeda kalau misalnya reaksinya ini adalah endoterm. Berarti arah perpindahan kalornya itu adalah dari lingkungan ke sistem. Jadi karena kalornya di lingkungan ini diserap oleh sistem, kita merasakannya justru tambah di mana posisi dari produk itu di bawahnya HP kurang dari HR. HP sama HR, entalpinya itu tidak bisa kita hitung. Yang kita bisa hitung adalah delta H-nya. Ada reaksi apa dengan apa, Angie? Term sama endoterm. Eksoterm sama endoterm. Ya, yang eksoterm tadi yang gimana? Melepas kalor. Melepas kalor. Kalau endoterm tadi yang Membutuhkan kalor. carikan dari masing-masing kelompok. Ibu minta satu contoh aja, ya. Ini Ibu stop share ya. Terkait dengan reaksi eksoterm dan endoterm di sekitar kita. Kalau mama masak itu apa? Atau Sharon kan hobi masak ini. Katanya mau jadi chef ini. Apa Sharon? Kalau masak itu LPG kita bakar itu apa? Ekso apa endo? Eksoterm. Oke. Tadi saya catatanku rasanya tulisannya terbuka, tertutup, sama terisolasi. Oke, pintar. Terbuka, tertutup, sama terisolasi. Kalau reaksi ada berapa macam? Kalau kita lihat dari perpindahan kalornya, berapa Hedi? Berapa Hedi? Ada 2. Oke, dibantu ya sama yang lain. 2 reaksi tadi apa? Yang kita bahas dari tadi? Exotherm sama endotherm. Eksoterm sama endoterm. Yang melepaskan kalor tadi? Eksoterm. Kalau yang endoterm berarti? Membutuhkan. 5. Membutuhkan kalor. Oke, thank you semua untuk keaktifannya hari ini. Nah, sebagai penutupnya, supaya Ibu bisa benar-benar tahu nih apakah anak-anak yang di sini sudah memahami atau belum. Ya, izinkan Ibu share screen lagi di bagian akhir. Nanti di sini ada latihan soal eksoterm dan endoterm dengan passwordnya ketika atemnya sekali saja ya. Itu reaksi kimia. Minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan perubahan entalpi molar. Materinya sudah ada kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya minta tolong untuk mungkin Winston silakan ditutup di dalam doa. Amin. Oke, thank you semua. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe. Nggak usah kemana-mana dulu, tetap di rumah aja. Oke, thank you semua. See you and God bless you. Thank you, ma'am. See you. Bye. Selamat berhati. Nah,